Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Royhan Ramadan dari STIMIK Handayani Makassar, semester 3 kelas TIA, jurusan Teknik Informatika, dengan NPM 2020-020026. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur dasar sistem komputer. Struktur komputer merupakan cara-cara tiap komponen untuk menyusun komputer agar saling berhubungan. Komponen-komponen ini terdiri dari unit masukan, unit proses, unit output. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, data diterima melalui input device dan dikirim ke memori. Di dalam memori, data disimpan dan selanjutnya diproses di ALU. Hasil proses disimpan ke memori sebelum dikeluarkan melalui output device. Kendali dan koordinasi terhadap sistem ini dilakukan oleh control unit. Secara ringkas, prinsip kerja komputer adalah input, proses, output, yang dikenal dalam singkatan IPO. Berikut penjelasan dari setiap unit pada sistem komputer. Yang pertama yaitu unit masukan. Unit masukan bertugas untuk membaca inputan dari luar device, kemudian diteruskan ke memori atau penyimpanan. Unit proses. Di dalam unit proses ini terdapat 3 komponen di dalamnya, yaitu unit kontrol dan unit aritmetik dan logik, dan juga unit penyimpanan. Unit kontrol berfungsi sebagai pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Ia berfungsi seperti pengatur rumah tangga komputer, memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem, membangkitkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan operasi-operasi dan arus data dari bus alamat dan bus data, serta mengendalikan dan menafsirkan sinyal-sinyal kontrol pada bus kontrol dari sistem komputer. Selanjutnya, unit ALU. Unit ini berfungsi untuk melakukan perhitungan atau aritmatika seperti menambah, mengurangi, dan memangkatkan. Selain itu juga melaksanakan pekerjaan seperti pemindahan data, penyatuan data, pemilihan data, membandingkan data, dan lain-lain. Unit penyimpanan atau unit memori bertugas untuk menampung data program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data setelah diolah CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Di dalam sistem komputer memiliki 2 jenis memori, yaitu ROM dan RAM. Dan yang terakhir adalah unit output. Unit output ini bertugas sebagai output hasil dari inputan yang diproses oleh CPU dan ditampilkan dalam penampil keluaran. Sebagai contoh seperti monitor dan printer. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang paling penting dalam komputer. Digunakan untuk mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan pada komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem operasi bertugas untuk mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. 2 fungsi utama sistem operasi yaitu mengelola seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer dan sebagai penyedia kumpulan layanan ke pemakai, sehingga pemakai lebih mudah dan lebih nyaman dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu command line interface dan graphic user interface. Cikal bakal sistem operasi dan sistem batch. Pada tahun 1950-an, yaitu saat kemunculan komputer generasi pertama, lahir sebuah konsep yang juga merupakan cikal bakal dari lahirnya sistem operasi, yang dimana konsep ini bekerja dengan cara mengumpulkan job-job dalam satu kelompok. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan utilitas CPU dalam menangani job-job yang ada. Konsep ini pun terus dikembangkan hingga sekarang dikenal sebagai sistem batch.
Sistem batch adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian setelah kelompok tadi selesai, maka sistem akan menjalankan kelompok yang lain. BIOS dan UEFI. BIOS, Basic Input Output System, adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. BIOS sendiri memiliki peran yang cukup penting pada sistem komputer. BIOS berada dalam sebuah chip memori ROM atau flash memory berbahan CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, yang terdapat di motherboard atau mainboard. Pertama, BIOS akan melalui proses inisialisasi. Dalam proses ini, pengguna dapat melihat semua informasi spesifikasi komputer seperti jenis dan kapasitas hard disk, jenis memori, informasi jenis VGA, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan pengecekan pada device ROM. Contohnya, hard disk melakukan pengetesan pada perangkat RAM. Setelah selesai melakukan pengecekan, BIOS meminta pengguna setting tempat yang akan digunakan untuk proses booting menginstal sistem operasi. UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. UEFI singkatan dari Unified Extensible Firmware Interface, merupakan teknologi terbaru berupa firmware interface pada sebuah komputer modern yang dibuat guna menggantikan fungsi dari BIOS. Fungsi UEFI yaitu mengecek seluruh komponen yang ada pada komputer pada setiap kali komputer akan dijalankan, dukungan pada media penyimpanan atau hard disk yang lebih besar, sehingga mampu menjalankan hard disk berkapasitas lebih dari 2,2 terabyte. UEFI memiliki kemampuan yang sangat cepat untuk menjalankan komputer dari keadaan mati atau startup dan proses resume ketika kondisi komputer hibernate. UEFI ini juga mendukung sempurna pada perangkat 64 bit. Booting merupakan proses penyalaan komputer dan proses sistem operasi untuk mengambil kendali penuh pada perangkat di mana semua register dan status prosesor disetting kosong dan direset ulang. Boot Manager merupakan sebuah aplikasi yang terdapat hampir di seluruh sistem operasi. Boot Manager ini digunakan untuk multiple boot. Dengan Boot Manager, kita bisa mengatur proses booting bila kita menginginkan OS yang kita gunakan dibaca oleh BIOS tanpa menggunakan disk boot, maka kita memerlukan bootloader program yang terinstall pada MBR. Pada dasarnya, proses booting pada komputer dibagi menjadi 5 jenis, yaitu cool booting, warm booting, soft booting, hard booting, dan rebooting. Cool booting adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Warm booting adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Soft booting cukup mirip dengan warm booting, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik aktif. Hard booting, proses booting ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama alias ngeheng, sehingga Anda terpaksa merestartnya secara terpaksa dengan menekan tombol reset. Rebooting artinya mengulang sistem kembali ke awal. Rebooting memiliki kesamaan dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Power on self test atau biasa disingkat POS, yaitu tes yang dilakukan oleh PC untuk mengecek fungsi-fungsi komponen pendukung PC apakah bekerja dengan baik. Proses pertama ketika menyalakan komputer terjadi di BIOS. BIOS atau Basic Input Output System berfungsi untuk menjalankan POS dan membaca MBR. POS kepanjangan dari Power on Self Test. Tugas POS adalah untuk mengecek semua perangkat yang terhubung ke komputer seperti RAM, hard disk, dan yang lainnya, dan memastikan sistem dapat berjalan dengan mulus dengan perangkat keras yang ada. Selanjutnya, BIOS mengecek boot priority.
Dengan masuk ke BIOS setup, kita dapat mengeset prioritas boot sebagai CD drive, hard disk, atau floppy disk. Tugas BIOS selanjutnya adalah membaca MBR. Kepanjangan MBR adalah Master Boot Record dan biasanya ada di sektor pertama dari hard disk. Selanjutnya, BIOS akan menyerahkan kendali pada bootloader. Bootloader adalah program kecil yang memuat kernel ke memori komputer. Sebenarnya ada dua tahapan bootloader, bootloader tahap 1 dan bootloader tahap 2. MBR terdiri dari bootloader tahap 1 dan bootloader ini terhubung ke bootloader tahap 2. Bootloader tahap 2 berada di partisi boot dan memuat kernel memori. Di dalam sistem operasi Windows ada 3 boot file, yaitu ntdlr, ntdetect.com, dan boot ini. ntdlr kependekan dari ntloader, merupakan bootloader tahap kedua. Boot ini berisi konfigurasi file ntdlr. Ketika sistem operasi dimuat, kita tidak dapat melewatkan argumen ke kernel, jadi argumen itu dilewatkan melalui boot ini. ntdetect.com bertugas untuk mendeteksi hardware dan melewatkan informasi ke ntdlr. Dengan mengumpulkan informasi ntdlr membuat kunci hardware, dan kunci ini digunakan untuk mendeteksi hardware. Setelah mengeksekusi fungsi file boot, kontrol dilewatkan ke kernel. entoskernel.exe adalah file kernel di mesin Windows dan berperan sebagai lapisan antara software dan hardware. Ketika kernel dimuat di memori primer, layanan untuk tiap proses dimulai. Manajemen memori. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama. Di antara sejumlah proses yang aktif, manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar pemrogram atau pemroses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen memori yaitu mengalokasikan memori yang tak terpakai dan terpakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, mengelola swapping antara memori utama dan disk, dan mengalihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori disebut sebagai fit. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi, pencocokan, atau fit. Beberapa jenis strategi pencocokan antara lain yaitu cocok pertama. Pencocokan terjadi menurut aliran informasi. Cocok pertama berdaur atau cyclical first fit. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Cocok terbaik atau best fit. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukurannya pas. Dan yang terakhir, cocok terburuk, worst fit. Informasi akan menempati penggalan yang ukurannya terbesar. Menurut prosesnya, terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi internal dan fragmentasi eksternal. Fragmentasi internal yaitu kelebihan memori pada penggalan memori ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi yang berukuran kurang dari ukuran penggalan memori. Fragmentasi eksternal yaitu penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori itu. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau paging terbagi dua, yaitu manajemen tanpa swapping dan manajemen dengan swapping. Manajemen tanpa swapping yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, yang terdiri dari monoprogramming. Ciri-cirinya yaitu hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori, pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape, program mengambil kendali seluruh mesin.
Dan multiprogramming dengan pemartisian statis terbagi menjadi dua, yaitu pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama, dan pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Manajemen dengan swapping. Swapping adalah pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Manajemen dengan swapping terbagi menjadi dua, yaitu multiprogramming dengan pemartisian dinamis, yaitu jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahannya dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai dan merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Yang kedua yaitu pencatatan pemakaian memori. Pencatatan memakai peta bit atau bitmap, dan pencatatan memakai linked list. Manajemen proses merupakan suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Model-model proses sistem operasi yaitu multiprogramming yang melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Pseudo parallelism. Model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Proses berurutan. Sejumlah proses berlangsung secara berselingan dalam satu waktu, dan di antara proses tersebut tidak saling tumpang tindih sebelum satu proses diselesaikan, sementara proses berikutnya belum bekerja. Proses paralel. Sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak prosesor. Proses serentak berpenggalan. Proses yang dilakukan secara serentak yang dimana terdapat beberapa potongan atau penggalan dari suatu proses yang berselingan dengan potongan dari spesies lain. Terdapat 3 status sistem operasi. Yang pertama, create and destroy proses, yaitu sistem operasi yang mendukung konsep proses dan harus menyediakan suatu cara untuk membuat proses dan menghilangkan proses tersebut. Yang kedua, fork system call, yaitu mekanisme untuk membuat proses yang identik dengan proses yang memanggilnya. Yang ketiga, proses penjadwalan. Proses ini digunakan untuk pengaturan eksekusi proses, sehingga proses yang dijalankan oleh sistem operasi memiliki 3 jenis keadaan status proses, yakni running. Dalam proses running atau menjalankan program, maka dibutuhkan atau menggunakan CPU pada saat eksekusi berlangsung. Dalam proses blok, yakni program tidak dapat berjalan sampai kegiatan eksternal terlaksana. Ready, dalam proses ini siap dikerjakan tetapi menunggu giliran dengan proses lain yang sedang dikerjakan. Penjadwalan proses. Penjadwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama proses itu berjalan. Terdapat 3 tipe penjadwal berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Penjadwal jangka menengah. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut swapping. Penjadwal jangka menengah bertugas menangani proses-proses swapping. Proses yang mempunyai kepentingan kecil saat itu adalah proses yang tertunda. Penjadwal jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrean batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem.
Algoritma penjadwalan. Terdapat dua strategi penjadwalan. Yang pertama penjadwalan non-preemptif dan yang kedua penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif yaitu proses diberi jatah waktu oleh CPU, maka CPU tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Sedangkan penjadwalan preemptif yaitu proses diberi jatah waktu oleh CPU, maka waktu CPU dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Di dalam penjadwalan non-preemptif terdapat 4 bagian, yaitu FIFO atau first in first out, shortest job first, highest ratio next, dan multiple feedback queues. Di dalam first in first out atau FIFO, proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini adil, yaitu proses yang datang duluan dilayani duluan juga. Tapi FIFO ini memiliki kekurangan, yaitu job-job tak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Shortest job first merupakan penjadwalan non-preemptif yang mengasumsikan waktu jalan proses diketahui sebelumnya. Mekanisme penjadwalan ini adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai. Highest ratio next, penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan shortest job first. Highest ratio next ini adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu pelayanan tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemroses, proses berjalan sampai selesai. Penjadwalan preemptif round robin. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta atau kuantum atau time slice di mana proses itu berjalan. Ketentuan algoritma RR jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lain. Jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian seperti selesainya input output, maka proses menjadi blok dan pemroses dialihkan ke proses lain. Jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FIFO. Priority scheduling. Prioritas biasanya menyangkut masalah waktu memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata input-output burst dengan rata-rata CPU burst. Priority scheduling bersifat preemptif atau non-preemptif. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1. Seandainya prioritas P1 lebih besar dibanding prioritas P0, maka pada non-preemptif algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burstnya dan meletakkan PI pada posisi head key. Sedangkan pada preemptif P0 akan dihentikan dulu dan CPU ganti dialokasikan untuk PI. Untuk P1, shortest remaining first. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan preemptif dengan sisa waktu terpendek. Juga penjadwalan berprioritas dinamis. Guaranteed scheduling. Algoritma penjadwalan ini memberikan daya pemroses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan kinerja. Algoritma yang memiliki kinerja yang cukup bagus akan menjanjikan kelangsungan yang baik pula. Manajemen file. Definisi.
Manajemen file merupakan metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Arsitektur pengelolaan file terbagi menjadi 4, yaitu sistem akses, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Lalu manajemen file. Manajemen file ini yaitu segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengacuan pemakaian bersama, dan pengamanan. Manajemen ruang penyimpanan. Ini berkaitan dengan alokasi ruang untuk penyimpanan file tersebut pada perangkat penyimpanan. Mekanisme integritas file. Ini berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi atau korup file. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Terdapat 3 model dalam thread. Yang pertama, model many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. One to one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konsistensi dibandingkan model many to one. Model many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Sinkronisasi proses. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi dan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah dalam sinkronisasi proses. Race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Selanjutnya, critical section. Kunci untuk mencegah masalah ini dan situasi yang lain yang melibatkan shared memory, shared berkas, dan shared sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan proses writing dan reading kepada shared data pada saat yang sama. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak terotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem informasi. Keamanan sistem operasi ada 3, yaitu keamanan eksternal, interface pemakai, dan internal. Masalah keamanan yang sering terjadi adalah kehilangan data atau data loss, juga penyusup atau hacker. Kebutuhan keamanan terbagi menjadi 3, yaitu kerahasiaan, security, integritas, integrity, dan ketersediaan, availability. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.